Ini jam berapa, Mas? Jam 22:52. 22.52. Oke, saat ini saya sudah berada di depan kantor Humas Daob 8 Surabaya di Gubeng. Ini kita lagi nunggu pengangkutan calon lokomotif, calon monumen lokomotif D30180 dari Tegal yang dikirim itu dari kemarin ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 15 ya, tanggal 15 dan baru sampai sini di tanggal 16 hari Minggu. Tepatnya jam 22.52 tadi habis nyebrang dari PJL sebelah selatannya stasiun Gubeng. Nah, itu di depan sana tuh truknya udah mulai tiba. Suasananya nih dari depan kantornya, kantor Humas Daob 8. Nah, nanti tuh di sebelah situ tuh, sebelah sini itu nanti calon lokomotifnya itu, calon monumennya itu ditempatin. Dan kita masih nunggu. Ini disterilin dulu sama pegawai dari KAI ya. Baik, ini situasi semakin mencekam detik-detik kedatangan kereta naik truk. Nah, ini kereta naik truk. Ini teman-teman nih, Nah. teman-teman dari komunitas Begandring Surabaya nih. Nah, ini ada Pak Kuncar, Ini nih, kondisinya fenomena langka, kereta naik truk. Nah, itu Fenomena langka, itu sepanjang sejarah. kelihatan. Kereta naik truk. Motorku di parkiran. Tak survei nanti tak. Kereta naik truk, situasi langka. Jadi di dunia baru pertama kali fenomena langka, situasi semakin tidak terkendali. Apa yang terjadi? Waduh, truknya lagi berhenti dulu nih. Nggak tahu ini mau ngapain. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Kondisinya rame. Oh, iya. Aku ganti motor itu mau. Oke, coba kita mendekat ke situ. Lihatnya sini. Nanti lokomotifnya lagi di atas truk. Lagi nunggu sterilisasi dulu. Nah, nanti bakal dimasukin. Gitu. Parkir sebentar. Kita mendekat. Apa? Oh iya, nggak apa-apa. Ini dia lokomotifnya. Oke, ini ada lokomotif diesel D30180. Ini dikirim dari Tegal. Ini kalau nanti kalau sudah jadi, ini bakal jadi monumen lokomotif yang kedua. Coba nanti kalau salah teman-teman benerin. Ini yang kedua, yang pertama itu ada di Sidotopo ya, depan kantornya Depo Sidotopo. Nah, ini dia D30180. Ini dulu ya buat lokomotif Plangsir dan juga
untuk operasional di jalur-jalur cabang nih, lokomotif seperti ini, lokomotif yang kecil-kecil begini modelnya. Ini sudah lebih dari 5 menit masih terparkir di sini, dan ini kondisinya masih seperti ini. Oke. Kita lihat ke situ lagi, mendekat lagi. Yes, ini sepertinya kalau kena sinar gini dari sinar lampu ini kinclong ya, kayaknya baru dicat juga. Ini batang-batang engkolnya juga semuanya sampai bawah-bawah ini sudah bersih. Dan bersyukur sekali ada lagi monumen lokomotif yang bersejarah begini ada di Surabaya untuk kedua kalinya, dan lebih terekspos tentunya di sini daripada di Sidotopo. Oke, syukur juga ya. Nah ini sudah bergerak lagi, akan dimasukin ke dalam halaman di depan kantor Daup Humas 8. Oke, kita ikutin sampai dia masuk ke dalam. Wah, gimana dia masuk? Oh, sepertinya ini bakal maju dulu lalu dimundurin. Nah, ini dia posisi lokomotifnya di 30180. Sudah mulai mundur. Geser dulu sebelah sini. Jadi memang dimasukinnya hati-hati ya. Masukinnya agak hati-hati karena di atas itu ada kabel sama ada ranting-ranting ini, ranting-ranting pohon yang agak mengganggu tentunya waktu lokomotifnya dimasukin. Agak repot. Jalan di sebelahnya sampai di kontraflow begini karena jalurnya di sini, jalannya di sebelah sini ditutup. Ini kondisinya nih sampai agak macet sedikit ya. Oke. Nah itu.
Nampaknya ada sedikit kendala ya. Harus diganjel balok. Karena di situ ada got, jadi bannya takut slip. Jadi masukin balok kayu ya buat pijakan dari ban truk di sini. Sementara kabelnya udah dibantu. Di belakang saya masih proses pemindahannya itu masih agak kesulitan di proses masukinnya ke dalam halaman dari kantor Daop 8 sini ya, karena itu space-nya masih cukup sempit. Dan tadi udah coba diakali tadi pakai balok kayu untuk pijakan roda dari truk untuk bisa melangkah biar nggak masuk ke dalam got. Tapi tadi seperti yang bisa teman-teman lihat tadi, kayunya patah karena mungkin terlalu berat bobotnya ya. Sendiri lokomotifnya lumayan berat. Jadi tetap saksiin bagaimana proses sampai lokomotif ini dipajang nanti. Ikuti terus. Oke, setelah bersusah payah akhirnya truknya ini udah posisi lurus gini. Puji syukur ya, udah bisa masuk nih. Oke. Setelah berjuang lebih dari 15 menit untuk proses masukin truknya ke dalam halaman dari kantor Daop 8 ini. Ya.
Nah, jadi nanti lokomotifnya tuh akan di sini nih, ditempatkan di sini. Ya, ini masih proses tuh tempat monumennya, landasannya nanti di mana logonya itu akan dipajang. Ini masih cukup kesulitan ya, karena dari masuknya sana dia harus melintang, harus miring dan juga masuk ke sana tuh berbeda arah. Jadinya memang harus mengakali. Nah, ini sudah berhasil masuk ke sana. Ini kita akan ikutin terus gimana prosesnya. Karena cukup seru juga nih prosesnya nih. Mindahin lokomotif seperti ini. Ini banyak banget, ramai banget petugas-petugas dari KAI ya. Tentunya juga sama ada pekerja-pekerja proyek untuk memindahkan lokomotif ini dijadikan monumen. Kereta api. Saya akan wawancara dengan ahlinya. Oke, jadi ini setelah berproses ya selama kurang lebih 20 menitan sejak tadi sampai di depan kantor ya, di depan kantor dari itu Daup Operasional 8 Surabaya tuh di belakang saya ada tulisannya. Ini sudah berhasil dimasukin atau didekatkan ke area di mana nanti lokomotif ini akan dipajang. Dan nanti ini bakal lebih terekspos keluar ya, karena gampang sekali dilihat tuh dari pagarnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau naik kereta api atau turun dari kereta api di stasiun Gubeng Baru, kalau ngelihat ke arah selatannya itu nanti lokomotifnya bisa terlihat dari pandangan. Jadi gampang lah, nggak kayak di Sidotopo ya. Kalau Sidotopo tuh agak nyempil dan masuk ke pemukiman seperti itu, jadinya nggak terlalu mudah untuk dilihat. Dan syukurnya ini ya lokomotif yang ini nih D30180 ini monumennya ini bisa gampang dilihat. Oke, kita lihat lagi nanti bagaimana prosesnya ini sampai selesai. Selesai nanti kira-kira makan berapa waktu, ini kita akan ikutin terus. Guys, meliput. Ini jadi terpal udah mulai dibuka. Nanti kita akan lihat bagaimana utuhnya lokomotif ini ya, warnanya, liverinya. Nah ini dia sudah mulai dibuka. Jadi ya ini liverinya, livery era PJKA. Kinclong. Ada logonya WDP, Wahana Daya Pertiwi. Tapi kalau menurut saya pribadi nih logonya agak kurang
agak kurang ya kalau 1 sampai 10 ini ya angka apa nilainya 7,5 lah ini. Tapi cukup oke lah untuk di monumen, seenggaknya bisa diapresiasi. Nah, kalau barang ini tidak lokomotif ini, unit ini, sarana ini tidak hilang tapi dijadiin sebagai monumen karena nilai sejarahnya itu pasti tinggi. Oke, coba kita akan lihat lagi dari sisi lainnya. Mungkin dari sisi samping sana ya. Yang sini kan agak gelap nanti gitu. Kalau situ ada lampu yang kita lihat yang lebih terang lagi. Dan bakal lebih kinclong. Nah, ini dia. Nah, ini tampangnya dari IG 30180. Udah kinclong lagi ya, komponennya udah lengkap. Ya, covernya pakai cover genggam ya, seperti umumnya. Dia akan diangkat sepertinya pakai crane. Udah lihat. Kita lihat, ini kayaknya frame-nya ada di truk itu. Oh, ternyata isinya kayu balok. Krunya atau petugasnya sudah mulai menurunkan. Ditaruh di sebelah sini bawahnya. Mulai ya dilepaskan ini tambatan-tambatannya, pegangan-pegangannya dari trailer ke lokomotifnya. Pegangan-pegangan itu sudah mulai dilepas, kemudian nanti lokomotifnya digeser ke sebelah baratnya, ke sisi kiri ya. Saya ketemu dengan Mas Dedi, Rail Fans Surabaya. Gimana Mas tanggapannya? Adalah monumen. Saya capek. Hah? Menunggu mulai tadi. Mending menunggu Mbak Dari jam Sulastri. Dari jam berapa nunggunya? Jam 10. Jam 10, 1 jam lah lumayan. Ya lumayan lah. Gimana? Kita kecewa lah. Menurut Mas Dedi ada monumen lagi setelah di Sidotopo nih di Gubeng ini, gimana tanggapan? Bagus? Keren ya. Soalnya apa ya?
masa sekelas Daop 8 pusatnya nggak ada monumen malah Pasar Durian. Berarti kan termasuk suatu yang wow lah. Wah, ya lumayan lah, bisa diapresiasi ya Mas ya. Oke. Bisa sering-sering disambangi nih Mas Ded. Iya. Jadi inilah Mas Dedi Revenge dari Surabaya ya, juga teman komunitas juga nih di Begandring Surabaya. Komunitas lokal sejarah di kota Surabaya. Kita lanjut lagi lihat. Pengaitnya udah mulai dicopotin nih, copotin lagi. Ini sudah tuh, sampai dipasang lampu di situ tuh untuk penerangannya. Terlihat ya, lokomotifnya gagah banget nih, bersih banget, kinclong banget. Saya sampai ngomong kinclong berapa kali karena memang saya cukup terkagum-kagum dibuatnya, saking bersihnya logo ini, gagah. Mudun loh, beritanya wis mudun loh. Apa? Enggak. Nah, ini kelihatan ada dongkraknya nih, ada satu di ada dua di masing-masing sisi ya. Totalnya ada 4. Nanti ini diangkat dongkrak hidrolis. Masih proses. Tadi untuk pelepasannya dan segala macam ini sudah sekitar 10 menit ya, 10 menit sampai 15 menit masih dilakukan proses penurunan lokomotif dari truk ke sisi di mana nanti tempatnya dia akan dipajang. Terdengar suara pong dari stasiun Gubeng Baru. Masih terlihat ya, masih dilakukan kesibukan dari krunya. Suasananya begini. Oke. Ini setelah berapa nih? 30 menit setelah lokomotifnya berhasil masuk ke dalam kantor, halaman kantor Daop 8, sedang diusahakan untuk digeser ke sebelah sisi kiri ya, di sisi kiri di video ini. Lagi usahakan nih, sudah dipasang dongkrak di sini. Akan didongkrak nih, terus nanti akan digeser ke sebelah situ. Nah, sebelah sini.
Oke, ini sudah 1 jam mulai dari masuknya loko ini sampai sekarang sedang diusahakan atau dikerjakan untuk dipindahkannya, digeser dari truk ini ke sisi di mana nanti monumen ini akan ditempatkan. Dan ini ada di depan dari kantor Daup operasional daerah operasi 8 Surabaya atau Daup 8 biasanya disingkat begitu. Ini letaknya ada di sisi selatan dari stasiun Gubeng Baru ya. Stasiun Gubeng Baru itu baru ada sekitar tahun dekade 1990-an untuk nambah layanan karena stasiun Gubeng Lama itu kurang mendukung layanan pada waktu itu. Jadi ya dibuatkan lagi bangunan stasiun baru ya di sisi timur dari stasiun Gubeng Lama. Dan dulunya stasiun Gubeng khususnya stasiun Gubeng itu didirikan oleh perusahaan kolonial Belanda bernama Stadspoorwegen. Itu di mana Gubeng itu jadi salah satu perhentian atau kelas halte pada awalnya. Itu yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878, lalu kemudian bangunannya diperbaharui di tahun 1897, lalu diresmikan di tahun 1899. Jadi tepatnya adalah 2 tahun pengerjaannya, itu di mana sekarang masih bisa kita saksikan bangunan stasiun Gubeng yang dibangun tahun 1897 lalu dibuka tahun 1899 itu jadi stasiun Gubeng Lama. Dan di daerah ini, di area ini yang jadi kantor Daup 8 lalu juga Gubeng Baru, ini dulunya adalah area gudangnya stasiun Gubeng. Dulu Gubeng itu jadi salah satu stasiun padat ya untuk penyimpanan gerbong-gerbong barang karena Surabaya itu adalah kota pelabuhan. Dan untuk pengiriman atau ekspornya dikirim ke Eropa itu gerbong-gerbong yang dari sekitaran Jawa Timur khususnya angkutan gula itu ditempatkan di salah satunya di Gubeng. Selain ada di Empras Cidotopo, juga ada di stasiun Surabaya Kota atau biasanya orang-orang Surabaya itu menyebutnya dengan stasiun Semut. Jadi begitulah sejarah singkatnya. Masih ada diusahakan gini. Ini jadi ya pemandangannya seperti ini ya. Sudah sekitar 1 jam. Belum selesai juga pengerjaannya atau proses penurunan lokomotifnya, digeser ke sisi kanannya nih. Kalau di sebelah sini sisi kanan atau di sebelah barat ya. Sebelah barat dari truknya ini. Oke. Jadi mau lanjutin lagi cerita tentang Gubeng ya, sambil kita nunggu-nunggu ini mungkin saya akan cerita tentang sedikit stasiun Surabaya Gubeng. Surabaya Gubeng itu salah satu stasiun teramai ya, bukan hanya jadi stasiun utama di era sekarang khususnya di Surabaya, tapi kemudian sudah berubah jadi stasiun utama itu fungsinya sejak era kolonial Belanda gitu. Sejak masanya masih dioperasionalkan oleh Stadspoorwegen atau biasa disingkat itu SS. Stasiun ini kemudian itu lebih ramai daripada stasiun Semut ya, stasiun Semut atau stasiun Surabaya Kota. Dan kemudian berkembang kemudian pada tahun 1900-an ke atas, 1900-an ke atas itu kemudian stasiun Gubeng ini lebih didominasi oleh penumpang-penumpang yang berasal dari kalangan kulit putih ya. Contohnya ada orang Belanda dan seperti ada yang lain-lainnya, karena kemudian perluasan kota Surabaya itu lebih mengarah ke selatan sehingga banyak pemukiman elit itu dihuni oleh orang-orang Belanda. Jadi perluasan kota itu ke selatan ya, bukan lagi ke utara karena daerahnya sudah sempit. Makanya stasiun Gubeng itu dulu didominasi oleh kalangan kulit putih. Sementara stasiun Semut kemudian itu mayoritas itu adalah orang Asia Timur dan juga pribumi Asia Timur, itu salah satunya adalah orang Tionghoa karena di daerah Semut atau Bibis itu daerah perdagangan, daerah komersil yang dihidupkan oleh orang Arab dan Tionghoa. Nah, kemudian setelah berkembang di era kemerdekaan, jadi stasiun Gubeng ini menjadi salah satu stasiun utama untuk penumpang-penumpang yang bertujuan di daerah selatan Jawa, khususnya ke Yogyakarta, tentunya juga sampai ke Bandung. Oke, jadi mungkin itu sedikit aja ya sambil kita nunggu nih lokomotif ini untuk diturunkan ya, sedikit cerita-cerita aja.
Ini adalah jadi salah satu yang menarik lagi ya di Surabaya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau naik kereta api atau turun dari stasiun Gebang, nah ini ada salah satu monumen lokomotif yang ada di Surabaya ya. Jadi nggak kalah sama Jogja dan tempat-tempat lainnya. Kenapa bukan loko lain? Karena loko lain ya khususnya kayak seperti loko BB dan loko-loko yang lainnya yang lebih besar itu cukup sulit. Jadi yang mungkin lah kenapa lokomotif seri D301, seri D300 yang banyak dijadikan monumen, mayoritas dijadikan monumen itu karena memang pemindahannya itu lebih mudah dilakukan. Ya, jadi salah satu hal yang bisa diapresiasi lah untuk PT KAI ya, PT KAI secara keseluruhan, di mana mereka masih peduli dengan sarana-sarana tuanya, di mana dijadikan monumen, tidak dihilangkan gitu saja. Jadi ya mantap lah KAI. Oke, ini adalah kondisi terakhir ya setelah beberapa jam. Ini tepatnya sudah jam 1:30 pagi ya tadi. Dari awalnya jam 11, dari jam 11 kurang lah, 22.52 tadi tepatnya itu logonya itu mulai tiba di sini dan mulai masuk itu setengah jam kemudian. Ini karena kondisi juga akan hujan dan juga akan sahur ya, kondisinya sudah jamnya sudah mau dekat-dekat sahur. Akhirnya saya putuskan untuk pulang dulu. Nah, untuk update-nya mungkin bisa besok ya, pas hari sudah terang. Begitulah pokoknya yang bisa saya kabarkan tentang monumen lokomotif diesel D301-80 yang akan dipajang nih di sini, di tepatnya di halaman parkir di mana, di kantor ya, di kantor Daop 8 Surabaya tuh, yang bisa teman-teman bisa lihat di sini. Oke, segitu dulu ya dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga yang sudah nonton. Terima kasih. Buat salah-salah kata atau kekurangan lainnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Nanti akan saya update terus gimana perkembangannya sampai jadi, karena ada beberapa detail-detail yang masih akan dilakukan ya, khususnya di area monumennya. Seperti dilihat tuh masih ada kawat-kawat juga yang akan dibangun, pilar-pilar di area monumen situ. Jadi ya sekian aja. Ini hari sudah pagi juga, udah pagi jam 1:30 tuh. Jadi 1:30, jadi saya putuskan untuk pulang. Oke, sampai jumpa dan sehat terus buat teman-teman.